Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan Bro Nasi semuanya. Di video kali ini, Sarmin akan membahas sebuah produk dari Nutrilite yaitu dengan Body Key yang mengusung dengan badan yang sehat akan membuat hidup kita lebih bahagia. Sehat dari dalam atau sehat sebagai sehat itu sehat rohani itu adalah bermula dari bagian dalam tubuh kita menurut Robert Ulrich. Nah, tahukah Bro Narsis, penyebab utama kanker itu sekarang sudah bukan berasal dari rokok, tapi obesitas. Menurut laporan dari Cancer Research UK, obesitas sudah bisa menyebabkan utama kanker. Nah, jangan sepelekanlah obesitas. Dengan mulailah kita mengubah gaya hidup dari sekarang. Di sini kita bisa bayangkan gaya hidup sehat dengan gaya hidup tidak sehat. Gaya hidup yang sehat pasti akan mendapatkan body yang langsing, ya, yang ideal. Sedangkan yang tidak sehat itu akan melar kemana-mana. Nah, bagaimana mendapatkan gaya hidup yang sehat? Kita akan mengubah pola makan kita dengan konsumsi buah dan sayuran yang segar, ya, 5 warna buah dan sayuran dalam 1 hari. Kemudian hindari rokok supaya kita tidak menjadi gaya hidup tak sehat. Dan jaga asupan kalori kita supaya tetap terkontrol. Jangan konsumsi makanan yang manis berlebihan. Dan tidur yang cukup, ya, jangan makan makanan cepat saji. Kemudian mengendalikan stres. Juga menghindari kopi kalau kita ingin gaya hidup yang lebih sehat. Cukup minum air putih yang banyak, dan air putih yang berkualitas. Dan harus olahraga minimal 1 hari 30 menit sekali minimal. Oke. Nah, mengapa kita harus memilih gaya hidup yang sehat? Ada beberapa faktor. Yang pertama, dengan gaya hidup sehat pasti kita akan panjang umur. Karena dengan gaya hidup yang sehat, kualitas hidup kita akan menjadi lebih baik dan kekebalan tubuh kita juga menjadi lebih kuat sehingga kita tidak mudah sakit. Dan yang kedua adalah lebih bahagia. Siapa yang tidak ingin sehat? Karena dengan gaya hidup sehat pasti kita terlihat lebih bahagia. Emosi kita juga terjaga dengan baik, jadi lebih optimis. Nah, otomatis akan menjadi bahagia. Dan yang terpenting dengan gaya hidup sehat kita bisa menjadi awet muda, ya, dengan pola makanan sehat dan minum nutrisi yang cukup atau seimbang. Kemudian menghindari junk food, ya, makanan cepat saji, itu juga akan membuat kulit kita jadi terlihat lebih sehat sehingga penampilan kita akan menjadi awet muda dan dapat menginspirasikan orang lain. Nah, kalau kita sudah mempunyai gaya hidup sehat, pasti body kita akan menjadi ideal dan itu akan membuat orang-orang menjadi terinspirasi karena penampilan kita. Kemudian lebih percaya diri. Dengan badan yang ramping akan membuat kita lebih percaya diri sehingga kita lebih mudah untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Itulah mengapa kita harus memilih gaya hidup yang lebih sehat. Nah, cintailah dirimu sendiri itu dengan bergaya hidup yang lebih sehat. Jadi pikirkan kembali, mengapa kita ingin sehat? Itu kita harus mulai dari mengukur badan kita ke yang ideal. Kemudian tidur yang berkualitas dan selalu tes kesehatan kita supaya tetap normal dan berbahagia bersama pasangan dan keluarga, bisa hidup dengan bahagia. Dan pakailah dengan baju impian kita. Jadi kita kalau body kita sudah ramping, kita akan lebih mudah untuk memakai baju. Nah, apa sih sehat itu? Sehat menurut WHO itu adalah keseluruhan keadaan fisik, mental, dan sosial yang baik. Itulah nama kesehatan atau sehat. Bukan hanya bebas dari penyakit. Jadi, sehat itu bukan hanya tidak diserang oleh penyakit saja, namun juga memiliki tingkat produktivitas yang optimal. Ya, sehat bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi memiliki seluruh produktivitas kita menjadi lebih optimal. Itu namanya kesehatan menurut WHO. Ada 6 penyakit yang mengancam akibat gaya hidup kita yang tidak sehat, yaitu diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Penyakit menahun atau kronis berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Itulah disebut dengan diabetes mellitus. Jadi faktanya penyakit diabetes mellitus berdasarkan pemeriksaan darah di Indonesia itu ada sekitar 8,5%
yang terkena diabetes tahun 2018. Kemudian stroke atau pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah yang mengakibatkan sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan sehingga mengalami kematian sel atau jaringan kita. Jadi menurut Riskesdas tahun 2018, prevalensi penyakit stroke meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 dari 7% menjadi 10,9%. Ya, dan tadi diabetes itu naik dari 6,9 menjadi 8,5. Kemudian penyakit jantung koroner atau PJK itu ada gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner karena kerusakan lapisan dinding pembuluh darah. Jadi dari 0,5% naik menjadi 1,5% dengan jarak 5 tahun 2013 menjadi 2018. Dan hipertensi darah tinggi, ya penyakit tekanan darah tinggi. Itu kondisi ketika tekanan darah sistolik kita lebih tinggi dari 140 atau tekanan darah diastolik kita lebih besar dari 90 mmHg. Oke, kemudian faktanya dari 25,8% naik menjadi 34,1%. Jadi ketika tekanan darah kita tinggi, maka 4 kali lebih beresiko mengalami stroke dan 3 kali lebih beresiko terkena serangan jantung. Jadi ngeri ya hipertensi. Jadi bisa kena stroke dan bisa kena serangan jantung. Jadi kalau kita sudah terkena hipertensi, maka penyakit yang di depan itu, stroke dan penyakit koroner juga akan mengintai kita. Kemudian osteoporosis, yaitu kondisi ketika tulang kita menjadi rapuh dan mudah retak atau patah, ditandai dengan berkurangnya massa tulang dan adanya mikroarsitektur atau bentuk mikro jaringan tulang. Oke, dari yang dari 1,7% menjadi 10,3% itu akibat kekurangan kalsium pada tulang. Dan obesitas itu merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan. Jadi tulang masuk lebih banyak daripada yang keluar sehingga menyebabkan obesitas, penumpukan lemak. Faktanya terus saja meningkat dari tahun ke tahun. Oke, dan kembali mengingatkan obesitas sekarang sudah menjadi salah satu pemicu utama kanker. Jadi banyak bertanya, ingin hidup sehat kok rumit ya? Ada cara yang gampang nggak untuk memulainya? Tentu saja ada. Yaitu jadilah sehat dan bahagia bersama Bodiki dari Nutrilite. Itu pertama kita harus kenali dulu 6 kunci gaya hidup kita bersama Bodiki Nutrilite. Itu ada aktivitas. Kita harus sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari ya, supaya kita bisa menjadi yang lebih sehat. Kemudian kalau untuk usia dewasa itu harus minimal olahraga 150 menit per minggunya. Yang tadi saya sudah menyinggungnya, satu hari minimal 30 menit. Berarti dalam satu minggu kita harus minimal 5 kali olahraga atau berexercise. Itu menurut WHO supaya kita mempunyai gaya hidup yang sehat. Kunci pertama adalah aktivitas kita. Kemudian stres. Stres sudah menjadi bagian kehidupan karena tekanan dari hidup kita, maka membuat kita mudah stres. Jadi caranya itu untuk mengendalikan stres dengan berbanyaklah olahraga atau menemukan hobi supaya bisa tersalurkan, jadi tidak memikirkan lagi tekanan dan berpikir positif. Olahraga dan yang paling gampang adalah meditasi atau yoga. Dengan meditasi berarti pikiran kita sudah bisa terkontrol sehingga tidak mudah stres. Dan pola tidur, ya, tidur yang cukup itu minimal 7-9 jam setiap harinya dan harus yang berkualitas. Maksud berkualitas adalah tidur yang nyenyak, bukan sebentar-sebentar bangun. Ya, tidur yang cukup itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Pola makan itu penting ya, dan kita harus mengubah pola makan kita menjadi yang lebih bernutrisi, yang bergizi, supaya asupan nutrisi kita terkontrol sehingga kita bisa menjadi lebih sehat. Pola pikir, jadi pola pikir kita juga harus kita ubah supaya tidak terhindari dari stres. Jadi supaya kita bisa mendapatkan gaya hidup sehat. Diet,
Jadi ketahuilah diet kita yang cocok untuk diri kita. Dulunya banyak orang mengatakan diet itu sulit karena tidak menemukan diet yang cocok untuk tubuh kita. Jadi diet itu banyak ragamnya. Ada diet untuk karbo, ada diet untuk lemak, ya. Jadi berbagai variasi. Jadi kita harus ketahui dulu diri kita cocok untuk diet apa supaya diet itu lebih efektif. Nah, jadi dukungan yang terpenting adalah dari produk yang berkualitas dengan body key dari Nutrilite yang mempunyai 3 rasa. Salah satunya rasa baru adalah rasa berry, menggantikan dulu rasa vanilla. Jadi dengan reformulasi rasa baru, ada menambahkan rasa berry dan juga ada rasa coklat dan ada rasa kopi. Jadi masing-masing rasa itu mempunyai 3 energi yang berbeda-beda. Dan yang formula baru ini mempunyai tambahan protein. Jadi sehingga membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Dan yang terpenting, body key dari Nutria ini tidak mengandung GMO dan juga free dari gluten, kemudian 0 gram dari lemak trans, halal dan aman dikonsumsi, tanpa pengawet manis buatan dan pewarna sintetik. Bersumber dari 12 vitamin, 8 mineral, kemudian ada mikronutrien untuk optimalkan fungsi tubuh kita, dan juga ada 6 gram serat supaya tubuh kita mudah mencerna. Jadi kita harus ada serat dan usus kita tetap terjaga supaya lebih sehat. Jadi sangat gampang untuk kita seduh ya, kita campurkan 1 saset ke dalam 1 gelas 250 ml air. Kemudian kita kacau-kacau dan minuman tinggi serat dan protein sudah bisa kita konsumsi di pagi dan malam hari. Jadi body key ini sudah bisa menggantikan sarapan kita ataupun makan malam kita, sehingga asupan kalori kita terjaga, terkontrol, dan tidak kekurangan nutrisi. Oke, demikianlah review produk dari body key dari saya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat bagi proses semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.